Bab 1981. Setelah mendengar ini, wanita bertopeng itu menghela nafas sedikit dan berkata, jumlah murid di Terran Star Territory telah mencapai 1,2 miliar. Jumlah murid di wilayah Bintang Orc telah mencapai 790 juta, dan semua murid di wilayah Bintang 4 ajaib kami hanya berjumlah 10 juta. Kekuatan medan Bintang 4 kekuatan kita lemah, kurang dari 1% dari 2 medan bintang besar. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangkat alisnya, gadis suci, status bidang bintang 4 kekuatan kita tidak boleh lebih rendah dari 2 bidang bintang besar. Lagi pula, apakah itu murid ras manusia atau murid orc, istana ilahi Tianmen tidak dapat dipisahkan darinya. Dan, bukan, hal-hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Wanita bertopeng itu berkata dengan berat hati, dulu, nenek moyang kita dari 4 teknik adalah wakil penguasa istana kedua dari kuil Tianmen. Pada saat itu, kekuatan 4 teknik dan ras manusia bintang wilayah dan wilayah bintang orc sama-sama kuat. Sayang sekali bahwa bakat cemburu surgawi, Patriark, meninggal saat melintasi kesengsaraan. Sejak itu, bidang bintang 4 kekuatan kami secara bertahap menjadi kesepian. Tuan Patriark memiliki 3 murid langsung. Tuanku berada di peringkat ketiga. Kakak laki-laki guru menyerahkan bidang bintang 4 kekuatan, memasuki bidang bintang manusia, menjadi tetua bijak bidang bintang manusia, dan mengajarkan 4 seni di bidang manusia, lapangan bintang. Kakak kedua guru juga meninggalkan bidang bintang 4 Su dan memimpin sekelompok magang ke bidang bintang orc. Hanya tuanku yang tinggal di wilayah bintang 4 ajaib. Saat Master memasuki Terran Star Territory, ada banyak murid di Terran Star Territory yang telah mempelajari 4 keterampilan pada tahun-tahun ini. Terran Star Territory tidak lagi membutuhkan Force Skills Star Territory kami untuk menyediakan obat-obatan dan senjata ajaib. Dan wilayah bintang orc juga jadi, tidak hanya itu. Wanita bertopeng itu tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Hanya 100.000 tahun yang lalu, pimpinan wilayah bintang orc adalah wakil penguasa istana. Mengusulkan kepada penguasa istana bahwa bidang bintang 4 Su tidak perlu ada lagi. Titik petik 2. Wakil penguasa istana mengusulkan untuk menghapus bidang bintang 4 Su dan membiarkan 10 juta murid bidang bintang 4 Su dimasukkan ke dalam bidang bintang manusia, sedangkan bidang bintang 4 Su diberikan ke bidang bintang orc. Petik 2. Ini benar-benar intimidasi. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi kemudian? Kemudian, di bawah argumen tuanku, penguasa istana memberi batas waktu. Wanita bertopeng itu berkata, beri aku 100.000 tahun waktu Master, sehingga para murid yang dikultivasikan oleh Master akan melawan wilayah bintang orc dan ras manusia. Alat pemurnian, pemurnian jimat, pemurnian arai, dan alkimia milik murid dari wilayah bintang penghilangan. Jika bidang bintang 4 Su kami dapat memenangkan hadiah pertama, kami akan mempertahankan bidang bintang 4 Su, jika tidak, Istana Surgawi Tianmen tidak akan pernah memiliki bidang bintang 4 Su. Setelah mendengar ini, Tan Yun diam-diam berkata, ini adalah kesempatan. Selama saya memberi saya pengalaman sebelumnya dari 4 keterampilan Patriark tentang 4 keterampilan pil, formasi, ki, dan jimat, saya pasti akan maju dengan pesat. Petik 2. Memikirkan hal ini, Tan Yun bertanya, Saint Maiden, karena Grandmaster dari Force Skills Star Territory adalah mantan wakil Raja Istana, maka Grandmaster mungkin telah meninggalkan pengalaman kultivasi dan rahasia Force Skills. Jika kamu benar-benar tinggal, selama para murid bidang bintang 4 pesawat ulang-alik dapat menembus dan mengalahkan murid 4 bidang bintang manusia dan bidang bintang orc, seharusnya tidak ada masalah. Mendengar ini, samar-samar terlihat senyum masam muncul di wajah wanita bertopeng di bawah kerudung ungu. Apa perbedaan antara apa yang kamu katakan dan apa yang tidak kamu katakan? Wanita suci, mungkinkah leluhur 4 keterampilan tidak meninggalkan pengalaman dan rahasia 4 keterampilan? Tan Yun tampaknya tidak menunjukkan ekspresi, tetapi sebenarnya dia penuh harapan. Dia tahu bahwa situasinya di alam leluhur tertinggi sangat berbeda dengan di alam semesta yang lebih rendah. Di alam semesta yang lebih rendah, dia selalu mampu mengatasi semua kesulitan hanya dengan mengandalkan kekuatan murni, tanpa harus menggunakan cara lain untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi berbeda di alam leluhur tertinggi. Jangan menyebutkan bahwa Anda adalah dewa dari kerajaan raja leluhur sama seperti Anda. Bahkan para dewa kerajaan raja leluhur ada di mana-mana seperti anjing.
Tan Yun tahu betul bahwa di alam leluhur tertinggi, keterampilannya tidak berlebihan, dan ketika kekuatannya rendah, jika keempat keterampilannya bisa mencapai puncak, dia akan memiliki banyak cara untuk membuat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala di depannya, dan meningkatkan sarana untuk menyelamatkan hidup mereka. Oleh karena itu, dari sudut pandang Tan Yun, bahkan jika dia datang ke kuil Tianmen sekarang, dia bahkan bukan murid tukang, apalagi rasa memiliki. Selain itu, apakah wilayah bintang 4 ajaib akan dianeksasi? Dia tidak peduli. Untuk saat ini, dia tidak ada hubungannya dengan dia. Yang dia pedulikan adalah apakah Patriark wilayah bintang 4 mantra meninggalkan pengalaman dan rahasia tentang 4 mantra. Jika demikian, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Wanita bertopeng itu menghela nafas, Tuan Patriark memang meninggalkan 4 keterampilan dan kode rahasia, tapi tidak menunggu wanita bertopeng itu berbicara, suara cemas datang dari langit yang jauh, saudari muda Sin, hal besar tidak baik. Detik berikutnya, seberkas cahaya biru melesat dari laut bintang timur, dan dalam sekejap mata, dari depan Tan Yun dan dua lainnya, itu berubah menjadi gadis rok biru yang berusia sekitar 29 tahun. Kecantikan. Gadis itu langsing, lembut dan menyenangkan, tetapi pada saat ini, wajahnya penuh kecemasan. Kakak 8, ada apa? Wanita bertopeng mengangkat alisnya dan berkata. Miao Qingqing langsung mengabaikan Tan Yun, dan berkata dengan cemas, Tuan sangat marah, dia ingin membunuh kakak senior. Sister Sin, guru sangat mencintaimu di hari kerja, pergi dan bujuk guru. Air mata cemas Miao Qingqing bergulir di matanya. Oke, ketika wanita bertopeng itu menjawab, dia mengorbankan sensu, dan mengantar Tan Yun dan Miao Qingqing ke langit berbintang timur dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, wanita bertopeng bertanya, kakak senior 8, apa yang terjadi? Mengapa Tuan membunuh kakak laki-laki? Air mata Miao Qingqing menetes dan mulai menjelaskan. Tan Yun juga mendengarkan ketika Miao Qingqing berbicara tentang tindakan pencegahan dan konsekuensinya. Di langit berbintang yang luas di kuil Tianmen, ada 3 daratan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. 3 tanah terapung adalah pusat bidang bintang 4 Su, bidang bintang manusia, dan bidang bintang orc. Di antara mereka, bidang bintang 4 Su yang paling dekat dengan gerbang kuil Tianmen. Tanah terapung di tengah wilayah 4 bintang sihir adalah kediaman Dao Kun, sage tertinggi saat ini dari wilayah bintang 4 ajaib. Para tetua dan murid di 4 domain bintang lainnya tinggal di bintang yang berbeda. Selain itu, bintang-bintang di kuil Tianmen berkali-kali lebih kecil daripada yang ada di alam semesta. Pada saat ini, di luar istana yang megah di kedalaman tanah terapung 4 kekuatan di tengah bidang bintang 4 kekuatan, ada murid yang berlutut mengenakan setelan instrumen, setelan pil, setelan formasi, dan setelan jimat, total 10 juta orang. Di depan para murid 10.000 bintang 4, para tetua, dan orang suci, total 120 orang, memandang seorang lelaki tua gemuk besar yang tampaknya berusia 90 tahun di luar aula utama, dan mereka semua menunjukkan takut. Orang tua berperut besar, berambut abu-abu bukanlah orang lain tetapi kemudi dari bidang bintang 4 kekuatan saat ini, dan dia juga orang tua yang bijak, Dao Kun. Seorang pria parubaya berpenampilan sederhana yang berlutut di depan Dao Kun adalah murid pribadi Dao Kun, Si Tong Hai. Dao Kun memelototi puluhan ribu murid yang berlutut, meraung seperti guntur, sampah. Semuanya sampah. Dalam 100 tahun, itu akan menjadi duel dengan 4 murid wilayah bintang manusia dan wilayah bintang orc, tapi bagaimana denganmu? Kamu terlalu mengecewakanku. Aku tidak melihat harapan apapun padamu, beberapa hanya putus asa. Menghadapi Dao Kun yang marah, 10 juta murid yang berlutut menggigil. Terutama kamu. Dao Kun membuat marah Si Tong Hai, yang berlutut di depannya, dan dengan tegas berkata, guru telah memberimu harapan tinggi dan memberimu 99.999 tahun. Sebuah terobosan. Selama periode ini, saya telah mengajari Anda 80.000 tahun pengalaman dalam pil dan ki, tetapi Anda. Tanpa menunggu kata-kata Dao Kun, Si Tong Hai menundukkan kepalanya dengan berat, kepalanya berdarah, matanya penuh air mata, dan dia dengan hormat berkata, Tuan, itu adalah murid yang bodoh, dan murid itu telah memenuhi harapan guru. Tuyer tahu bahwa selama 100 tahun, dia tidak bisa menembus pencapaian pil dan senjata, dan dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menerobos, 100 tahun kemudian, dia akan bertemu dengan jenius pil dan senjata, bidang bintang manusia dan bidang bintang orc.
Jika kamu kalah, kamu akan mati. Dao Kun menarik napas dalam-dalam, matanya yang berlumpur dipenuhi dengan kengganan. Dia tahu betul bahwa para murid di bidang bintang 4 Su hari ini jauh lebih rendah daripada murid-murid mereka di bidang bintang manusia dan bidang bintang orc dalam hal rune dan teknik formasi. Dia awalnya berharap bahwa muridnya yang paling dihormati, Si Tonghai, akan mampu membuat terobosan dalam seni alkimia dan senjata, dan dapat memenangkan hadiah pertama dalam seni alkimia dan senjata di bidang bintang 3 dan 4 konfrontasi seni 100 tahun kemudian. Dengan cara ini, saya masih bisa melamar di depan penguasa istana untuk terus mempertahankan 4 bidang bintang ajaib. Titik. Tapi sekarang sepertinya semuanya mewah. Memikirkan hal ini, Dao Kun, yang sudah pemarah, gemetar karena marah. Orang tua yang terlalu bijak, tenangkan amarahmu, tenang. Orang tua bijak yang hebat, Wei Rui, berjongkok dan terhibur. Cukup marah saya. Bagaimana Anda membiarkan saya tenang? Dao Kun membuat marah para tetua Wei Rui, tetua Taisang, dan tetua bijak. Dan kamu semua juga sampah. Lihatlah murid-murid yang kamu ajar, pasti akan dimusnahkan olehmu. Kamu tahu betul bahwa jika pertikaian 4 mantra dalam 100 tahun, wilayah bintang 4 mantra kita kalah, maka wilayah bintang 4 mantra akan hilang. Atau, di hatimu, kamu tidak peduli dengan kelangsungan hidup bidang bintang 4 yurisdiksi. Kamu sudah memikirkannya. Setelah penguasa istana menghapus bidang bintang 4 Su, kamu bisa pergi ke bidang bintang manusia, dan bidang bintang orc untuk dilayani. Menghadapi omelan Dao Kun, banyak tetua, dan orang suci berlutut satu demi satu. Orang bijak. Agung Wei Rui memandang Dao Kun, air mata mengalir di wajahnya, orang bijak yang terlalu tinggi, bawahannya tidak memiliki hati yang berbeda di bidang bintang 4 Su. Bawahan juga berpikir bahwa murid medan bintang 4 kekuatan kita dapat mengalahkan medan bintang manusia dan medan bintang orc dalam 100 tahun, tetapi semuanya kontraproduktif. Orang suci, penatua, dan penatua lainnya juga bergema satu demi satu. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, sebuah perahu Senzu melaju ke langit di atas tanah terapung 4 keterampilan. Wanita bertopeng dan Miao Qingqing dengan cepat menyapu Senzu dan berlutut di depan Dao Kun. Tuan, jangan bunuh kakak laki-laki itu. Wanita bertopeng menggelengkan kepalanya dan memohon dengan matanya, ini bukan kesalahan kakak laki-laki telah melakukan yang terbaik tahun ini. Sama dengan murid lain, terlepas dari pengalaman yang ditinggalkan oleh leluhur, atau kode rahasia, itu benar-benar terlalu sulit untuk dipahami. Selain itu, wanita bertopeng itu berkata, selain itu, sehubungan dengan tuanmu, kamu tidak dapat sepenuhnya memahami pencapaianmu dalam alkimia dan seni senjata. Tuan, saya tidak bermaksud menyinggung Anda, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Mendengarkan kata-kata wanita bertopeng itu, para pejabat senior dan murid-muridnya berkeringat dingin untuknya. Anda tahu, meskipun wanita bertopeng itu mengatakan yang sebenarnya, Dao Kun memang tidak dapat memahami pengalaman dan rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur, tetapi dia tidak dapat mengatakannya di depan semua orang. Di mata semua orang, bahkan jika Dao Kun memanjakan wanita bertopeng di hari kerja, pada saat ini, dia akan marah. Namun, hasilnya tidak terduga. Dao Kun tidak marah. Dia menatap wanita bertopeng itu. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Setelah lama terdiam, Dao Kun perlahan berbalik dan berjalan dengan gemetar menuju kuil 4 keterampilan, meninggalkan semua orang dengan suara tua dan tak berdaya. Lupakan, lepaskan. Semuanya hilang. Mendengar itu, para pemimpin dan murid tingkat tinggi pergi satu demi satu setelah menerima perintah mereka dan kembali ke istana bintang masing-masing. Pada saat ini, di luar kuil 4 keterampilan, hanya Xin Bingxuan, Miao Qingqing, dan Si Tonghai yang tersisa. Kakak, cepat bangun. Miao Qingqing buru-buru membantu Si Tonghai, terima kasih kepada Junior Sister Nine kali ini, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Si Tonghai menghadap Xin Bingxuan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, saudari Junior 9. Sama-sama, Xin Bingxuan berbisik, kakak, jangan salahkan tuan dia. Kakak 9, kamu tidak perlu mengatakannya, aku mengerti. Si Tonghai merasa sangat menyalahkan diri sendiri, selain itu, ini juga salahku. Guru telah mengabdikan 80.000 tahun kerja keras untukku dan mengajariku alkimia dan senjata di setiap langkah. Tapi aku gagal pada orang tuanya.
Xin Bingxuan sedikit menghela nafas, kakak senior 8. Kakak senior, saya akan menemani guru dan orang tuanya, Anda harus kembali dulu. Oke, setelah Miao Qingqing dan Si Tonghai menjawab, mereka melirik kuil 4 teknik, dan segera mereka naik ke langit. Ketika mereka hendak pergi, Xin Bingxuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, kakak, Tan Yun adalah saya mencari master untuk membuat kitong dan dantong untuk guru, tolong kirim dia ke kuil Tao Wuji terlebih dahulu. Oke, Si Tonghai selesai berbicara, menatap Tan Yun di Senzu, dan berkata, ikutlah denganku. Setelah itu, ketika Si Tonghai melambaikan tangannya, Tan Yun merasakan kekuatan halus yang tak terlihat menahannya. Segera, Tan Yun naik ke udara tanpa kendali dan terbang menuju Si Tonghai. Si Tonghai membawa Tan Yun dan Miao Qingqing ke langit berbintang dengan kecepatan tinggi, dan setelah beberapa saat, mereka terbang di atas bintang yang disebut Bintang Janji. Luas bintang ini sekitar 30.000 sen. Di tengah Wuji Star, ada kuil Tao Wuji. Kuil Tao ini adalah tempat di mana Daokun Ping-Ping alkimia dan alat pemurnian. Setelah memasuki kuil Tao kuno, Si Tonghai memandang Tan Yun dan menasihati, tuanku berlatih alkimia dan alat pemurnian di sini pada hari kerja. Mulai sekarang kamu akan menjadi anak alat dan anak pil tuanku. Tuanku memiliki temperamen yang buruk. Kitong dan Dantong sebelumnya telah dimarahi. Kamu harus menggunakan makanan ringan untuk melakukan sesuatu, dan tugas yang diberikan oleh tuanku sempurna, mengerti? Mendengar ini, Tan Yun dengan hormat berkata, generasi muda menurunkannya. Ya, Si Tonghai mengangguk, dan kemudian membawa Tan Yun ke istana setinggi 100 meter di halaman belakang kuil Tao, berkata, Tan Yun, mulai sekarang, disinilah kamu tinggal. Kamu bisa istirahat dulu. Dalam keadaan normal, tuanku akan datang besok. Setelah itu, Tan Yun dengan hormat melihat Si Tonghai dan Miao Qingqing pergi. Setelah keduanya pergi, Tan Yun melangkah keluar dari istana tempat tinggalnya, berjalan di dalam kuil Tao Wuji yang kosong, dan mulai berkenalan dengan lingkungan. Pada saat yang sama, Four Skills Floating Land, Four Skills Temple. Tuan, kamu tenang. Xin Bingxuan melangkah maju ke Seng Lian, dengan lembut menekan Daokun di kursi batu giok, dan dengan ringan memukul Daokun di punggungnya. Oh, Daokun menghela nafas, bangkit dari kursi, memandang Xin Bingxuan, kesedihan mendalam muncul di matanya yang berlumpur. Bingxuan, ada beberapa hal, sudah waktunya guruku memberitahumu. Tuan, ada apa? Mata Xin Bingxuan menunjukkan sedikit kebingungan. Segera, kata-kata Daokun membuat tubuh Xin Bingxuan bergetar. Bingxuan, sebenarnya, kamu bukan anak yatim piatu yang diadopsi untuk guru, kata Daokun. Mata Xin Bingxuan melebar. Bingxuan, leluhurmu yang hebat adalah tuanku, kata Daokun. Tuan, apa yang Anda katakan? Xin Bingxuan berkata dengan tidak percaya, kamu bilang aku adalah cucu dari leluhur. Leluhur besarku adalah leluhur. Itu benar. Daokun mengangguk dan berkata, alasan mengapa saya tidak memberitahu Anda sebagai guru juga apa yang dimaksud oleh tuan saya. Sekarang tampaknya 100 tahun dari sekarang, pertandingan 4 kekuatan antara medan bintang 4 kekuatan kita, medan bintang manusia, dan medan bintang orc pasti akan kalah. Pada saat itu, medan bintang 4 tak akan lagi ada. Sekarang adalah waktunya untuk memberitahumu kebenaran tentang kematian Taisu. Kebenaran tentang kematian. Xin Bingxuan terkejut, Tuan, bukankah leluhur besar saya gagal melewati malapetaka dan jatuh? Bukan, yah, tidak. Mata berlumpur Daokun mengungkapkan kemarahan yang mengerikan, nenek moyangmu dibunuh oleh wakil penguasa istana naga leluhur berkepala 9. Apa? Xin Bingxuan bertanya, Tuan, apa yang terjadi? Masalah ini adalah cerita yang panjang, Anda mendengarkannya sebagai guru dan berbicara kepada Anda perlahan. Daokun berkata, jatuh ke dalam ingatan singkat. Di masa lalu yang jauh, kuil Tianmen didirikan bersama oleh 3 orang. Mereka adalah penguasa istana saat ini, naga leluhur berkepala 9, dan leluhur agungmu. Seiring berjalannya waktu, dan saat kuil Tianmen tumbuh siang dan malam, naga leluhur berkepala 9 dan leluhur besar Anda secara bertahap menjadi bertentangan, ke titik di mana api dan air tidak sesuai. Jika tidak, kepala istana akan berdamai, itu, leluhurmu yang hebat telah lama berdamai. Naga leluhur berkepala 9 bertarung sampai mati. Kemudian, leluhur besar Anda menyentuh penghalang alam dan meninggalkan kuil Tianmen untuk menyeberangi kesengsaraan di Shanghai di Sisu.
Nenek moyangmu yang hebat telah melalui kesulitan dan bahaya. Meskipun dia terluka parah, dia berhasil mengatasi malapetaka, tetapi saat ini tuannya berada dalam periode kelemahan. Dan pada saat ini, naga leluhur berkepala 9, yang diam-diam bersembunyi di sini, menyerang guru. Tuan akhirnya hanya memiliki secercah jiwa yang lolos dari Laut Ilahi Sisu. Saya tidak tahu kemana perginya. Ketika dia kembali ke kuil Tianmen, dia menemukannya sebagai seorang guru, dan memberi Anda bayi Anda sebagai seorang guru. Petik 2. Biarkan guru tidak memberitahu siapapun identitasmu, hanya karena takut naga leluhur berkepala 9 akan membunuhmu. Ketika sinar jiwa guru akan runtuh, dia memberitahu saya, biarkan saya memelihara Anda untuk menjadi seorang pria, dan saya akan berhasil belajar di masa depan, dan kemudian membunuh naga leluhur berkepala 9 untuk membalas dendam. Dan, kata Daokun, orang tuamu juga dibunuh oleh naga leluhur berkepala 9. Mendengar itu, melalui selubung ungu tipis, air mata Sin Bingxuan samar-samar terlihat. Aku harus membunuh naga leluhur berkepala 9 untuk membalas dendam orang tuaku dan Taisu. Kata Sin Bingxuan sambil menangis. Ketika dia mengetahui bahwa dia bukan seorang yatim piatu, dia masih mengharapkan di mana orang tuanya berada, tetapi sekarang dia mendengar kabar bahwa orang tua mereka sudah meninggal. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Daokun menghela nafas, air mata memenuhi matanya yang keruh. Bingxuan, sebelum kakekmu meninggal, berikan 3 tugas sebagai guru. Yang pertama memeliharamu. Kedua, kultivasi kamu untuk menjadi orang suci. Ketiga, biarkan kamu naik posisi wakil raja istana, dan kemudian balas dendam. Tapi sekarang, aku tidak kompeten sebagai guru. Sebagai seorang guru, tidak ada cara untuk mempertahankan bidang bintang 4 kekuatan. Setelah bidang bintang 4 langkah menghilang dalam 100 tahun, menurut aturan istana, posisi suci Anda akan dihapuskan. Jika Anda kehilangan posisi Santo, kamu tidak akan pernah bersaing untuk wakil raja istana. Kesempatan. Bingxuan, murid yang baik sebagai guru, kamu sangat berbakat dalam kultivasi dan memiliki pemahaman yang sangat tinggi, tetapi kamu selalu tidak memiliki bakat untuk 4 teknik pil, jimat, senjata, dan formasi. Bingxuan, begitu kamu menghapus posisimu sebagai orang suci, kamu akan selalu kehilangan kesempatan untuk menjadi wakil raja istana. Jika kamu ingin membalas dendam, itu akan lebih sulit. Itulah mengapa aku mengkhawatirkan guruku. Aku telah mengabdikan semua usahaku untuk kakak laki-lakimu selama bertahun-tahun sebagai guru, tetapi keterampilan alkimia dan senjatanya masih kalah dengan sekte yang sama di bidang bintang manusia dan bintang orc bidang. Sebagai seorang guru sekarang, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mempelajari seluk-beluk masalah ini, Sin Bingxuan menyeka air mata dari matanya menunjukkan ketegasan, Tuan, jangan salahkan dirimu sendiri, dan jangan salahkan kakak laki-laki. Jangan khawatir, bahkan jika medan bintang 4 kekuatan hilang, muridnya masih akan berlatih keras ketika dia mencapai medan bintang manusia. Tidak peduli kesulitan apa yang dia temui di masa depan, murid akan membunuh wakil raja istana, dan balas dendam leluhurku yang hebat. Mendengar ini, Daokun memandang Sin Bingxuan, dan suara tua itu mengungkapkan rasa lega, percayalah pada Anda sebagai seorang guru. Bingxuan, kamu tidak boleh memberitahu siapapun apa yang dikatakan gurumu kepadamu hari ini. Jika tidak, begitu kamu terungkap, wakil raja istana pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Sin Bingxuan mengangguk, Tuan, jangan khawatir, saya tahu bagaimana melakukannya. Oh benar, guru. Sin Bingxuan menyeka air mata yang terus mengalir, dan berkata, Tuer menemukan Dantong dan Kitong untukmu. Namanya Tan Yun, dan Tauer telah meminta kakak senior untuk membawanya ke kuil Tao Wuji. Petik 2. Daokun berkata, biarkan dia pergi dengan cepat, lakukan saja untuk guru, jangan sampai dia menghalangi. Sin Bingxuan berkata, Tuan, lihat Tuan dan Tuan kedua, bukankah mereka semua memiliki lusinan Dantong, Kitong, dan Futong? Kamu adalah veteran bijak dari alam bintang 4 kekuatan. Bagaimana kamu bisa selalu melakukan beberapa hal sepele selama alkimia dan pemurnian? Biarkan saja dia tinggal, dia tidak punya tempat untuk pergi sekarang. Mendengar itu, Daokun memandang Sin Bingxuan dengan penuh kasih sayang, dan berpikir sejenak, oke, tetapi jika anak ini sama dengan Dantong dan Kitong sebelumnya, dia masih canggung, dia tidak akan pernah tanpa ampun sebagai seorang guru. Yah, kamu bosan menjadi guru, jadi kamu bisa mundur dulu.
Yah, murid itu pensiun. Setelah Sin Bingsuan melangkah keluar dari kuil 4 keterampilan melawan cahaya bulan, menatap bintang-bintang, matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ayah, ibu, dan Taisu, Suaner bersumpah bahwa cepat atau lambat, suatu hari, dia akan dapat menebas musuh-musuhnya dan mengeluarkan naga leluhur berkepala 9, wakil Raja Istana, dari tulang. Biarkan binatang ini hidup dan mati tanpa tempat pemakaman. Dalam menghadapi kebencian berdarah, Sin Bingsuan ingin membalas dendam dari wakil kepala istana sekarang, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa. Karena kekuatannya saat ini, di depan naga leluhur berkepala 9, dia benar-benar terlalu lemah, dan dia akan mati. Bingsuan, mengapa kamu menangis? Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar, dan segera, seorang pria berjubah putih yang lembut dan anggun terbang di depan Sin Bingsuan dari langit berbintang. Pria muda berjubah putih berusia 25 dan 60 tahun. Dia tinggi dan lurus, dengan yusu menghadap angin. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah orang yang sangat tampan, bahkan 3 poin lebih tampan dari Tan Yun. Dia tampaknya lemah, tetapi sebenarnya tidak. Karena dia adalah bidang bintang manusia, yang terkuat ketiga di antara banyak orang suci, Song Chen. Dia juga yang terkuat ketiga di antara 1,2 miliar murid Terran Star Territory. Siapapun yang menganggapnya sebagai yang lebih lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan ayam akan berakhir sangat buruk. Kakak Song, aku baik-baik saja. Sin Bingsuan menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata dengan lembut. Aku bilang tidak apa-apa, kalian semua menangis. Penampilan lembut dan elegan Song Chen menghilang, dan niat membunuh yang tebal muncul di sekujur tubuhnya. Segera, retakan padat muncul di kehampaan jutaan kaki. Bingsuan, katakan padaku, siapa yang menggertakmu? Song Chen membunuh Ling Ran, aku akan membunuhnya. Saudara Song, aku benar-benar baik-baik saja. Itu terlihat samar di bawah sinar bulan, Sin Bingsuan menangis dan tersenyum, air matanya memenuhi matanya dengan senyum memikat, aku baru saja memikirkan sesuatu, sedikit sedih. Betulkah? Song Chen bertanya. Tentu saja itu benar, kata Sin Bingsuan. Kalau begitu aku lega. Song Chen tersenyum sedikit, niat membunuhnya menghilang, dan dia kembali ke penampilan ilmiahnya. Dengan senyum di wajahnya, Song Chen melangkah maju dan berhenti di samping Sin Bingsuan, seolah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan lembut, Bingsuan, apakah kamu karena 4 mantra, bintang manusia, dan bintang orc dalam 100 tahun diganggu oleh permainan? Yah, ada alasan untuk ini. Mata indah Sin Bingsuan menunjukkan kesedihan. Tuan saya mengatakan bahwa dalam 100 tahun, kami memiliki bidang bintang 4 kekuatan dan kompetisi 4 kekuatan, dan tidak ada kemungkinan untuk menang. Pada saat itu, wilayah bintang 4 keterampilan tidak akan ada lagi. Setelah mendengar ini, Song Chen menghela nafas, ini benar-benar tidak adil untuk wilayah bintang 4 keterampilan Anda. Jika bukan karena Tuan dan Paman Anda dengan murid 4 keterampilan yang paling menonjol, datanglah ke sini. Ketika Anda tiba di bidang bintang manusia kami, Paman kedua Anda telah meninggalkan bidang bintang 4 Su dan memasuki bidang bintang orc. Bidang bintang 4 Su Anda tidak akan berkurang seperti sekarang. Tapi jangan khawatir. Song Chenxing berkata dengan tulus, pada saat itu, kamu akan datang ke Terran Star Territory, bahkan jika kamu bukan orang suci, kamu adalah yang paling sempurna di hatiku. Aku akan menggunakan hidupku untuk melindungimu dan mencegahmu dianiaya. Jika Chu Wuhen berani melecehkanmu, bahkan jika aku bekerja keras, aku ingin dia terlihat baik. Setelah mendengar ini, mata indah Sin Bingsuan menunjukkan sentuhan dan kekhawatiran yang dalam. Saudara Song, Chu Wuhen, saya akan menanganinya sendiri, jangan campur tangan. Chu Wuhen adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di antara murid-murid Sein dari wilayah bintang manusia. Kamu bukan lawannya. Aku tidak ingin membiarkanmu mengambil risiko karena aku. Song Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, untukmu, apa takut mati? Kakak Song. Sin Bingsuan mengerutkan bibirnya, seolah ingin berbicara tetapi berhenti. Apa yang salah? Song Chen bertanya. Sin Bingsuan memandang Song Chen dengan sedikit ekspresi minta maaf di matanya yang indah. Saudara Song, Anda adalah seorang jenius di antara para jenius. Anda sangat benar sehingga banyak gadis muda yang mabuk oleh Anda. Kamu sangat baik, tapi kami benar-benar terlalu akrab denganmu. Kasih sayangku padamu seperti kakak laki-laki.
Aku percaya bahwa di masa depan akan ada gadis-gadis yang lebih baik dariku yang akan hidup bersama denganmu dan menghabiskan hidup mereka bersama. Mendengar itu, Zhong Chen kembali normal dengan sentuhan kehilangan di matanya. Dia tersenyum cerah, Bing Xuan, dalam hatiku, aku hanya ingin kamu bahagia, dan aku akan puas melihatmu bahagia. Jangan merasakan tekanan apapun. Jika kamu memiliki pria yang dicintai di masa depan, kamu hanya perlu memberitahu aku dan aku akan melepaskannya. Tetapi sebelum itu, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah itu, ketika Xin Bingxuan hendak mengatakan sesuatu, cincin leluhur Zhong Chen berkedip-kedip di antara jari-jarinya, sebuah tanaman tinggi dengan 7 daun dan 7 obat ajaib seperti bintang muncul di tangannya, dan menyerahkannya kepada Xin Bingxuan. Aku tahu kamu meninggalkan kuil kali ini untuk menemukan obat ajaib. Saya beruntung menemukannya. Setelah saya mengetahui bahwa Anda kembali hari ini, saya datang dan memberikannya kepada Anda. Terima itu. Mata Xin Bingxuan penuh dengan sentuhan, dan dia mengambil obat ajaib dengan kedua tangannya. Saudara Zhong, terima kasih. Sama-sama. Zhong Chen tersenyum sedikit. Oke, ini sudah larut malam, saya tidak akan mengganggu Anda. Hati-hati, jika Anda mengalami kesulitan, pergi ke bidang bintang manusia untuk menemukan saya. Iya, Xin Bingxuan sedikit mengangguk, aku akan memberikannya padamu. Tidak, mengapa kamu begitu sopan? Zhong Chen berubah menjadi sinar cahaya putih dengan senyum, naik ke langit, melesat ke langit berbintang, menghilang. Melihat langit berbintang yang kosong, mata Xin Bingxuan menjadi lebih menyesal. Dia tahu bahwa pihak lain sangat mencintai dirinya sendiri dan bahwa pihak lain benar-benar baik, tetapi dia tidak memiliki kasih sayang untuknya. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Bidang bintang 4 tak, bintang janji, kuil Tao janji. Di aula utama kuil Tao yang besar, Tan Yun telah berdiri di depan tungku besar setinggi 10 kaki sepanjang malam. Sepanjang malam, Tan Yun mengamati susunan pola yang diukir pada tripod tungku. Sepanjang malam, Tan Yun hanya bisa melihat makna mendalam dari alam semesta dalam pola yang terukir pada tripod tungku. Dengan kata lain, dari luar, tripod tungku itu hanya setinggi 10 kaki. Dia tidak tahu seberapa luas ruang internal yang sebenarnya, tahu. Ini adalah formasi yang sangat luas dan mendalam. Apa peringkat kuali ini? Apakah itu digunakan untuk alkimia atau alat? Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, baginya, apakah itu pil, atau senjata, formasi, dan jimat, ada godaan besar. Dia adalah orang yang pandai berpikir dan belajar. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari luar aula, tripod ini adalah artefak kaisar dengan tingkat tertinggi. Mendengar ini, Tan Yun memicu lautan badai di dalam hatinya. Tetapi dia tahu bahwa artefak leluhur adalah artefak leluhur, artefak leluhur, artefak leluhur, artefak Tao, artefak Tao, artefak Raja Tao, dan artefak Kaisar Tao. Di atas artefak Kaisar Tao, artefak Kaisar Tao, artefak Tao, artefak leluhur Tao. Tak perlu dikatakan, peringkat artefak Kaisar Dao tidak tinggi. Ketika Tan Yun terkejut, Dao Kun yang memiliki perut besar mengenakan jubah dan melangkah ke aula utama. Tan Yun yang lebih muda, saya telah melihat sage tertinggi. Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan penuh hormat. Hah? Dao Kun menatap Tan Yun, mengerutkan kening, dengan ekspresi terkejut di matanya. Karena apalagi Tan Yun, bahkan murid suci di alam bintang 4 Su akan berlutut ketika dia melihatnya, tetapi pemuda di depannya tidak benar-benar berlutut. Selain itu, di masa lalu, anak laki-laki saya dan anak-anak dan menggigil ketika mereka melihat diri mereka sendiri, dan mereka segera menundukkan kepala. Namun, pemuda ini tidak berlutut ketika mereka melihatnya dan tidak menunjukkan rasa takut. Anak muda, mengapa kamu tidak berlutut ketika melihat orang tua itu? Dao Kun menyipitkan mata ke arah Tan Yun, nafas tak kasat mata memenuhi tubuh Tan Yun. Retak. Segera, ada suara tulang kewalahan di tubuh Tan Yun. Lututnya perlahan ditekuk, dan dahinya dipenuhi butiran keringat. Kembali ke orang bijak. Tan Yun gemetar, sebelum memasuki kuil Tianmen, Xin Sengmai meminta generasi muda untuk mengingat aturan kuil Tianmen. Tidak ada catatan dalam aturan istana. Bahkan junior yang lebih rendah dari murid tukang harus berlutut dan menyembah siapapun. Karena itu, junior tidak berlutut. Jika aturan pendahulumu adalah jika junior melihatmu dan akan sujud, junior akan melakukan hal yang sama, tolong tenangkan amarahmu. Pada saat ini,
Punggung Tan Yun berkeringat, dan tulang-tulang kakinya bergetar hebat, seolah-olah dia tidak dapat menahan tekanan besar dan akan berlutut kapan saja. Kekosongan bergetar sedikit, dan Tan Yun tiba-tiba merasakan tekanan di tubuhnya menghilang. Iya, itu agak menarik. Dao Kun menatap Tan Yun, dengan ekspresi terkejut di matanya yang berlumpur. Jangan katakan kamu hanya berada di alam raja leluhur 3 kali. Jika kamu berubah menjadi murid batin lain dari kesempurnaan agung alam raja leluhur, itu akan lama sekali. Berlutut di tanah di bawah tekanan orang tua itu. Anak muda, tulangmu sangat keras. Juga apa yang kamu katakan itu benar. Aturan istana benar-benar tidak membatasi kamu untuk berlutut ketika kamu melihat orang suci yang agung ini, jadi kamu tidak perlu berlutut. Mendengar ini, ketika Tan Yun diam-diam menghela nafas lega, kata-kata Dao Kun selanjutnya membuat hati Tan Yun terkejut. Anak muda, yang tua tidak membutuhkanmu untuk tinggal di sini. Dao Kun berkata, kamu pergi, dari mana kamu berasal, kemana kamu kembali. Dalam hati Dao Kun, apakah dia selalu menjadi Kitong atau Dantong, dia sangat kecewa. Dia benar-benar tidak ingin Tan Yun tinggal di sini untuk menghalangi. Tan Yun membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan suara keras, terlalu bijak, tolong beri generasi muda kesempatan. Generasi muda tidak akan mengecewakanmu, dan pasti akan membuat permintaanmu sempurna. Mendengar hal ini, Dao Kun yang terkenal dengan kemurungannya membayarnya tadi malam. Saya berencana untuk membiarkan Tan Yun tinggal, tetapi pada saat ini, dia berubah pikiran lagi, dan berkata dengan tajam, dengan lancang, biarkan orang tua itu keluar. Melihat Dao Kun yang sedang memakan orang, dahi Tan Yun dipenuhi keringat. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah keluar dari aula ini. Setelah Anda pergi, itu berarti Anda tidak akan pernah bisa kembali. Hingga saat ini, Tan Yun masih khawatir tentang pengalaman dan rahasia Master Bintang 4 Su tentang 4 Su. Aku tidak bisa pergi, jika tidak, aku akan diusir dari kuil Tianmen, dan berkeliaran. Energi spiritual langit dan bumi di kuil Tianmen sangat kaya, jika saya tinggal, kecepatan kultivasi saya pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah saya meningkatkan kekuatan saya harus menemukan Subing. Hanya dengan tinggal di kuil Tianmen saya dapat dengan cepat berkultivasi dan meningkatkan kekuatan saya. Saya tidak bisa pergi. Memikirkan hal ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam, melepaskan martabatnya, dan perlahan berlutut di depan Dao Kun. Tan Yun tidak merasa malu. Di masa lalu, ketika dia berada di alam semesta yang lebih rendah, dia adalah penguasa tertinggi, tetapi sekarang berbeda. Dia adalah semut di alam leluhur tertinggi. Untuk alam leluhur tertinggi yang lemah dan kuat, jika Anda ingin orang lain menghormati Anda dan menghormati Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Kemampuan yang cukup. Tan Yun berlutut dan menatap Dao Kun, orang tua yang bijak, generasi muda berbeda dari anak instrumen dan Dantong sebelumnya. Generasi muda tidak akan pernah mengecewakanmu. Generasi muda harus melakukan apa yang Anda perintahkan. Jika Anda melakukan kesalahan, generasi muda tidak perlu Anda melakukannya, dan generasi muda bersedia meminta maaf. Saya memohon kepada Maha Guru untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda. Melihat penampilan tulus Tan Yunxing, Dao Kun mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan dingin, oke, ini yang kamu katakan. Jika kamu tidak melakukan sesuatu dengan baik, kamu harus menilai dirimu sendiri, kan? Iya, Tan Yun mengangguk berat. Bagus. Dao Kun melambaikan tangan kanannya, dan sebuah gulungan muncul entah dari mana, tergantung di depan Tan Yun, dan berkata dengan dingin, gulungan itu mencatat penampilan dan metode budidaya puluhan miliar obat ajaib di alam leluhur tertinggi, properti, sifat obat, kegunaan, dan sifat dan penggunaan puluhan miliar bahan pemurnian. Butuh 3 bulan bagi Kitong dan Dantong tradisional untuk mengingat penampilan, metode budidaya, sifat, dan penggunaan puluhan miliar obat ajaib, dan sifat serta penggunaan bahan pemurnian. Anak muda, lelaki tua itu memberimu 1 bulan, selama kamu bisa mengingatnya, lelaki tua itu akan meninggalkanmu. Jika kamu tidak mengingatnya dalam sebulan, apakah kamu mengerti konsekuensinya? Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, junior mengerti. Segera, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat Dao Kun sedikit terkejut. Kembali ke orang tua suci, generasi muda berpikir bahwa 1 bulan terlalu lama. Tan Yun berkata, pada tanggal 7, beri. Generasi muda 7 hari. Generasi muda harus melakukannya. 7 hari.
Dao Kun mengerutkan kening dan melirik Tan Yun, anak muda, apakah Anda seorang pria atau melakukan sesuatu? Percaya diri itu baik, tetapi terlalu percaya diri itu bodoh. Orang tua itu akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk berubah pikiran. Tan Yun berkata tanpa ragu, tidak, para junior akan memakan waktu 7 hari. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Dao Kun menggelengkan kepalanya pada Tan Yun, lalu berjalan keluar dari aula dan menghilang. Dalam pikiran Dao Kun, Tan Yun bodoh. Dia tidak pernah percaya bahwa Tan Yun bisa melakukannya dalam 7 hari. Ada dua alasan. Pertama, ada puluhan miliar obat ajaib yang tercatat dalam gulungan. Anda tidak hanya harus mengingat penampilan, teknik kultivasi, atribut, dan penggunaan obat-obatan ajaib, tetapi juga atribut dan penggunaan puluhan miliar bahan pemurnian. Bagaimana informasi yang sangat besar ini bisa terjadi? Apakah Anda akan mengingatnya dalam 7 hari? Yang kedua adalah alasan yang paling penting. Dao Kun ingat dengan jelas bahwa di masa lalu, ketika dia memuja leluhurnya sebagai gurunya, guru bertanya pada dirinya sendiri, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua untuk mengingat ini. Saya adalah yang tercepat untuk mengingatnya, butuh 10 hari. Saya menghabiskan terlalu banyak usaha dan energi dalam 10 hari. Ketika saya mengingatnya dengan kuat, saya mengalami sakit kepala dan koma selama 7 hari 7 malam sebelum bangun. Dao Kun sama sekali tidak percaya bahwa Tan Yun, seorang raja leluhur yang sepele, dapat mengingatnya dalam 7 hari. Jangan katakan Kun tidak percaya, jika masalah ini menyebar, siapapun yang mendengarnya akan berpikir Tan Yun sangat bodoh. Di aula utama kuil Tao Janji, senyum tergambar di sudut mulut Tan Yun, itu adalah senyum percaya diri. Tan Yun mengatakan bahwa itu akan selesai dalam waktu 7 hari untuk 3 tujuan. Pertama, jika Anda ingin berhubungan dengan misteri Patriarch of the Four Skills Starfield sesegera mungkin, Anda harus mendapatkan bantuan Dao Kun sesegera mungkin. Hanya ketika Anda terkejut, pihak lain tidak akan mengabaikan diri Anda sendiri. Kedua, ketika Tan Yun berada di alam semesta yang lebih rendah di masa lalu, dia tahu bahwa hanya ada 1 miliar jenis obat ajaib di alam semesta yang lebih rendah, dan dia hanya membutuhkan 3 jam untuk mengingat penampilan, nama, sifat, dan teknik budidaya obat ajaib ini. Tujuannya, jadi dia yakin dengan kemampuannya sendiri, dia bisa melakukannya dalam 7 hari. Ayo, ingat semua obat ajaib dan semua bahan pemurnian di alam leluhur tertinggi. Ketiga, Tan Yun tidak ingin membuang banyak waktu, jadi dia mengusulkan 7 hari. Dia ingin meningkatkan kemampuannya sesegera mungkin. Di masa depan, setelah mencari Su Bing, dia akan membalaskan dendam puluhan miliar tentara yang dibunuh oleh Dewa Kebahagiaan dan Dewa Kuno Abadi para leluhur. Tan Yun duduk bersila di aula, memanipulasi gulungan untuk membuka perlahan dari kehampaan, dan siap untuk melepaskan kesadaran ilahi ke dalamnya. Teriakan teguran terdengar di luar aula, pendatang baru, datang ke sini. Tan Yun mengangkat alisnya, membuka matanya, dan mengikuti gengsinya, tetapi dia melihat seorang murid muda dari sekte dalam yang mengenakan jubah pil dari lapisan ke-8 Raja Leluhur, menatapnya. Tan Yun berdiri tanpa tergesa-gesa dan berjalan keluar aula. Brengsek, meringis, percepat. Pemuda itu memandang Tan Yun dengan jijik dan menghina. Hal brengsek. Ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi suram, dan dia mengucapkan setiap kata, hal yang tidak diolah. Langkah Dewa Hongmeng. Wow, dalam getaran kehampaan, tubuh Tan Yun seperti hantu, menghilang dari udara tipis di depan mata. Pemuda itu. Kecepatan cepat. Wajah pemuda itu berubah drastis. Terjebak. Dengan suara nyaring, pemuda itu merasakan sakit yang berapi-api di pipinya, dan kemudian merasakan pusaran langit dan bumi, dan dia ditampar oleh Tan Yun dan jatuh ke dalam kompleks. Pemuda itu mengeluarkan seteguk darah bercampur gigi, dan melompat dari tanah, menatap Tan Yun yang melangkah maju, dan meraung, kamu anak baru, bahkan bukan tukang, kamu berani mengalahkan Lao Su. Lao Su adalah murid batiniah, hari ini Lao Su akan menghancurkanmu. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, sebotol pil ding terbang keluar dari mulut pemuda itu, berubah menjadi raksasa ratusan meter, dan bergegas untuk menekan Tan Yun. Di mata pemuda itu, Tan Yun ditekan oleh Dan Ding, tetapi pada saat berikutnya, dia benar-benar ketakutan. Wow, tapi Tan Yun muncul entah dari mana dari belakangnya. Jelas, Tan Yun, yang hanya ditekan oleh Dan Ding, hanya karena fakta bahwa kecepatannya terlalu cepat setelah dia melemparkan langkah Dewa Hongmeng. Retak, Tan Yun tampak acuh tak acuh,
tangan kanannya memutar cakarnya, dan dia dengan kuat menggenggam bagian belakang leher pemuda itu. Ada suara leher yang kusut, seolah-olah leher pemuda itu akan dicubit oleh Tan Yun kapan saja. Ah, kalian yang tidak sehebat tukang, lepaskan aku. Pria muda itu sangat kesakitan sehingga fitur wajahnya berubah dan terancam, saya adalah murid dalam kuil Tianmen. Jika Anda membunuh saya, Anda akan dihukum mati. Haha, Tan Yun membuat sketsa seringai di sudut mulut Tan Yun, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Tidak masalah jika kamu mati, itu sulit untuk kakek bagiku, kakek tidak baik untukku. Nak, kamu tidak berani membunuhku jika kamu mengukurnya. Pemuda itu berteriak, aku ingat kamu. Tan Yunfu tersenyum, aku tidak berani membunuhmu karena kamu tidak berniat membunuhku dari awal sampai akhir. Jika aku membunuhmu, aku akan melanggar aturan istana. Namun, hari ini kamu akan meninggalkan satu kaki. Mendengar ini, pemuda itu meraung, apakah kamu berani? Lihat, aku tidak berani. Tan Yun membuang senyumnya, masih mencubit leher pemuda itu dengan tangan kanannya, menekuk kaki kanannya, dan menendang lututnya. Retakan. Ah, kakiku. Ketika suara retakan tulang yang jelas dan ratapan yang menusuk hati terdengar, lutut kanan pemuda itu rapuh dan menyedihkan di bawah kaki Tan Yun, pecah dalam semburan darah, dan tunggul terbang menjauh dari tubuh pemuda itu. Ledakan. Dalam suara pahat yang tumpul, Tan Yun mencubit leher pemuda itu dengan tangan kanannya dan membantingnya ke tanah. Pemuda telungkup itu bengkak dan hidungnya membiru dan bengkak. Dia ketakutan dan mengambil kakinya yang patah. Ketika dia ingin pergi, tidak diragukan lagi ada suara Tan Yun di belakangnya, berhenti. Pria muda itu menggigil, penampilannya yang mendominasi sebelumnya menghilang, dan dia berdiri di tempat dengan satu kaki. Siapa namamu? Tan Yun berkata dengan ringan, mengapa kamu datang ke kuil Tao Wuji? Pemuda itu melihat ke belakang, menahan rasa sakit dari patah kaki, dan berkata, nama saya Moki Guang. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda untuk pergi ke bintang obat ajaib dan mengumpulkan beberapa obat ajaib untuk saya. Tan Yunjian mengerutkan kening, kenapa? Mungkinkah aku, sebagai anak instrumen dan dantong dari sage tertinggi, masih bertanggung jawab untuk mengumpulkan obat untukmu? Setelah mendengar ini, Moki Guang tidak mengatakan apa-apa. Aku akan membiarkanmu mengatakannya. Mata Tan Yun dingin. Tidak, Moki Guang berkata, melihat mata Tan Yun yang semakin suram, hawa dingin yang menguap dari telapak kakinya ke jantungnya, dia buru-buru menambahkan, di masa lalu, bocah bijak dan dantong, yang terlalu bijak, akan membantu kami herbalis. Apakah mereka sukarela? Tan Yun bertanya secara retoris. Ya, Moki Guang tampak sedikit menghindar ketika dia menjawab. Itu pamanmu. Sosok Tan Yun melintas, dan pada saat berikutnya, dia muncul di depan Moki Guang, dan tangan kanannya menggambar lengkungan indah dari udara rendah, dan menggambarnya di wajahnya. Terjebak. Dalam suara renyah, Moki Guang tertarik untuk menatap bintang emas, dan jatuh ke langit sejauh 100 meter. Tan Yun berkata tanpa ragu, saya katakan, orang lain adalah orang lain, dan saya adalah saya. Tidak ingin Lao Su melayanimu, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi di masa depan, biarkan Lao Su pergi. Oke, baiklah, aku akan berguling sekarang. Moki Guang, yang kehilangan satu kaki, bangkit dari tanah, melarikan diri ke udara, dan terbang ke langit utara dengan kecepatan tinggi, dan berkata dalam hatinya dengan kejam, kamu nak, tunggu aku. Sekarang, aku harus membunuh Anda. Titik. Setelah Tan Yun menoleh dan melangkah ke aula, dia duduk bersila lagi, memanipulasi gulungan itu untuk mengapung di kehampaan. Di bawah kendali akal ilahi Tan Yun, gulungan itu perlahan terbuka. Kemudian, saat indera surgawi Tan Yun memasukinya, tubuhnya bergetar dan ekspresinya bergerak. Melalui pengetahuan spiritualnya, ia merasa seolah-olah berada dalam ruang dan waktu mandiri yang luas dan indah. Dia melihat sekeliling dan menemukan obat ajaib yang tidak dapat disebutkan namanya, di seluruh tanah, gunung, sungai, dan hutan. Segera setelah itu, sebaris tulisan muncul di kehampaan di atas obat ajaib berbentuk aneh itu. Tulisan tangan ini memperkenalkan semua informasi tentang setiap obat ajaib. Adegan yang begitu ajaib, Tan Yun belum pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun dia tahu bahwa obat-obatan ajaib ini adalah gambar palsu, dia masih terkejut karena itu sangat realistis. Hahaha, bagus. Tan Yun tampak bersemangat dan tertawa terbahak-bahak, jika saya tidak datang ke kuil Tianmen,
saya akan memiliki sedikit kesempatan untuk mempelajari semua obat ajaib di alam leluhur tertinggi. Ini terlalu berharga untukku. Mengandung kegembiraan di hatinya, Tan Yun mengendalikan kesadaran spiritualnya untuk perlahan meluas ke segala arah, dan mulai melakukan yang terbaik untuk dengan cepat menghafal informasi dari setiap obat ajaib. Pada saat ini, Tan Yun telah memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Waktu berlalu menit demi menit, dan segera malam memudar dan fajar datang. Semalam, Tan Yun telah menghafal 1/8 dari informasi obat ajaib. Bintang-bintang bergeser, dan hari berlalu dengan cepat, dan malam yang pekat mengikis dunia. Berdesir, Tan Yun yang sedang duduk bersila mendengar suara langkah kaki dari luar kuil. Dilihat dari suara langkah kaki, Tan Yun menduga ada 8 orang yang datang ke kuil Tao Huji. Bocah, pergi dari sini. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar masuk ke telinga Tan Yun. Mo Qi Guang. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, menarik kembali kesadaran spiritualnya, dan ledakan kemarahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tan Yun, yang telah asyik dengan keadaan tidak mementingkan diri sendiri dan mengingat obat ajaib, terputus pada saat ini, dan dia sangat tidak bahagia. Tan Yun bangkit, sedikit menyesuaikan jubahnya, dan berjalan keluar dari aula. Tan Yun mengalihkan pandangannya, tetapi melihat 8 murid muda dalam berjalan ke arahnya. Selain Mo Qi Guang menjadi lapisan ke-8 dari kerajaan Raja Leluhur, 7 Raja Leluhur lainnya dengan warna yang sama telah mencapai kesuksesan besar. Secara khusus, seorang pemuda berjubah biru dengan senyum dan pisau yang tersembunyi di kepalanya dipimpin oleh 6 murid dalam dari alam leluhur Dzogchen di belakangnya dengan hormat. Tapi Tan Yun tidak takut sama sekali. Tan Yun sombong, belum lagi murid-murid dalam kerajaan leluhur Dzogchen, bahkan murid dari lapisan ke-7 Kaisar Leluhur, dia mungkin tidak kalah. Mo Qi Guang dibuang oleh Tan Yun tadi malam, dan sekarang dia sebagus sebelumnya. Tan Yun tidak perlu memikirkannya, tetapi dia telah pulih dari cederanya di senjata ajaib ruang waktu Master. Mo Qi Guang menunjuk Tan Yun dengan marah, dan berkata kepada pemuda yang dipimpin, Saudara Huang Fu, saya mendengarkan pesanan Anda tadi malam, dan saya datang ke sini untuk membiarkan dia pergi ke bintang obat ajaib untuk mengumpulkan obat ajaib. Tidak apa-apa jika dia tidak melakukannya, jangan pergi. Aku mematahkan kaki adik laki-lakiku. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Huang Fu berkata dengan tenang, menatap Tan Yun, dan berkata dengan nada memerintah, ayo pergi, ayo keluar dan bicara. Selain itu, alasan Huang Fu Feng datang ke kuil Tao Huji dengan tidak bermoral adalah karena dia tahu bahwa Sage tertinggi meninggalkan bidang bintang 4 Su kemarin dan pergi ke bidang bintang manusia untuk membahas hal-hal penting dengan pemilik istana. Hehe, Tan Yun memandang Huang Fu Feng, dan berkata sambil tersenyum, apakah saya mengenal Anda? Jika Anda ingin saya pergi keluar, maka pergilah dengan Anda. Oke? Idiot. Aku sangat sibuk. Aku sangat sibuk. Setelah berbicara, Tan Yun berbalik dan berjalan menuju aula. Huang Fu Feng, yang dimarahi sebagai orang idiot oleh Tan Yun, sangat marah sehingga paru-parunya meledak, rumput. Malu di wajahmu, ke sini, patahkan kakinya untukku. Ya, seorang pemuda dengan kesempurnaan luar biasa di alam kerajaan leluhur, kekuatan leluhur api meledak dari tubuhnya yang kekar, dan dengan getaran hebat di kehampaan, dia mengayunkan tinjunya ke arah Tan Yun. Beraninya kau. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, dengan sedikit kecemerlangan di matanya, dan dia menegur, menurut aturan istana, bahkan jika statusku tidak sebagus murid tukang, jika aku tidak melanggar aturan istana, bahkan jika kamu adalah murid batiniah, tidak bisa melakukannya padaku. Bah, pria muda yang bergegas menuju Tan Yun menyeringai dan berkata, setelah saya menggores kaki Anda, saya akan menghubungkannya lagi dengan Anda, saya tidak tahu itu. Bahkan jika Anda memberitahu para tetua penegak hukum, itu tidak berguna. Biarkan saya memberitahu Anda, 4 tetua penegak hukum dalam kami adalah ayah dari kakak laki-laki kami, Huang Fu. Ketika sudah terlambat, pemuda itu muncul di depan Tan Yun dan meninju dada Tan Yun. Gulungan. Tan Yun meludahkan kata, roll, telapak tangan kanannya tiba-tiba terdorong keluar dan mengenai tangan kanan pemuda itu. Ledakan. Ah, tanganku, sakit, sakit. Ketika pemuda itu berteriak dan membuat suara ngeri, tinju kanannya meledak, dan jari-jarinya terbang. Tan Yun menutup telinga, bersandar dan menendang dada pemuda itu dengan kaki kanannya. Kaca, kaca. Dalam suara retakan tulang yang jelas, dada pemuda itu runtuh,
mulutnya menyembur dengan darah, tubuhnya seperti layang-layang dengan garis putus-putus, dan dia terbang terbalik di udara, membawa debu, dan jatuh ke tanah, terluka parah dan tidak sadarkan diri. Melihat pemandangan ini, semua orang kecuali Huang Fufeng terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang di pihak mereka sendiri akan sangat rentan terhadap Tan Yun, yang berada dalam kondisi leluhur yang sepele. Teknik macam apa yang telah anak ini kembangkan? Mengapa kemampuan untuk melompati tantangan begitu menakutkan? Huang Fufeng mengerutkan kening, menatap Tan Yun dengan tegas, dan diam-diam bertanya. Namun, dia tidak takut pada Tan Yun. Dia yakin bahwa bahkan jika dia adalah murid elit dari ranah kaisar leluhur, dia tidak takut, apalagi Raja Tiga. Leluhur Tan Yun di depannya. Kecuali Moki Guang, semua orang akan bergabung denganku. Huang Fufeng memerintahkan, selama kamu tidak membunuhnya. Ini saudara Huang Fu. 5 orang muda dari kesempurnaan agung alam Raja Leluhur, dengan cincin leluhur mereka berkedip, satu demi satu mengorbankan pedang suci mereka, dan dengan cepat mengayunkan pedang mereka ke arah Tan Yun. Selama kamu tidak membunuhnya, hah? Tan Yun tersenyum marah. Wow, Tan Yun memimpin untuk muncul di sebelah pria muda yang pertama kali menebasnya. Dia mengulurkan tangan kanannya seperti kilat dan menggenggam pergelangan tangan kanan pemuda itu yang memegang pedang. Retakan. Tidak. Dalam tangisan serak pemuda itu, Tan Yun tiba-tiba meremas pergelangan tangannya. Segera setelah Tan Yun berhasil meraih pedang dengan tangan kanannya, tinju kirinya mengenai dada lawan. Engah. 7 lubang lawan berdarah, organ dalamnya rusak parah, dan dia jatuh tak bergerak beberapa ratus kaki jauhnya seperti babi. Desir-desir. Hampir pada saat yang sama, Tan Yun sekali lagi melakukan langkah luar biasa, bayangannya berkedip, dan dia mengayunkan pedangnya dengan cepat di samping 4 murid yang telah terbunuh. Pompa, lempar, darah menyembur, tunggul terbang, dan tangan keempat murid terputus. Bum bum bum. Tan Yun berputar di udara, kaki kanannya seperti cambuk, dan menariknya ke 4 orang. Mereka berempat dilempar terbalik oleh Tan Yun dengan kecepatan 2 kali lipat, dan mereka jatuh dengan keras ke tanah, meratap dalam ledakan, dan terus-menerus di mulut mereka. Darah bercucuran, tidak bisa berdiri lagi. Nak, kamu berani menyakiti orangku, aku pikir kamu hidup dengan tidak sabar. Huang Fu meraung tertiup angin, dan kekuatan leluhur guntur meletus di tubuhnya. Memegang pedang ilahi, dia naik ke udara, menari sangat cepat dari kehampaan, memegang pedang dengan cahaya pedang terang dari puluhan ribu kaki, dan bergegas menuju Tan Yun. Potong itu. Pada saat ini, dalam pandangan Tan Yun, kecepatan angin Huang Fu dan kekuatan Jian Mang terlalu lemah. Apakah kamu hanya ingin berurusan dengan Laozi? Kebodohan. Tan Yun mendengus dan menghilang begitu saja di depan mata Huang Fufeng. Kenapa kamu begitu cepat? Suara panik Huang Fu berhenti tiba-tiba, dan kemudian dia berteriak, tidak. Tapi Tan Yun tiba-tiba muncul di sampingnya, memegang pedang di tangan kanannya, dengan aliran darah, dan memotong kaki Huang Fufeng. Ledakan. Tan Yun membalik telapak tangan kanannya dan menamparnya di dada Huang Fufeng, dengan darah mengalir dari mulutnya, seperti meteorit jatuh ke tanah. Wow, sekelompok bayangan ungu turun secara vertikal dari langit malam dan berubah menjadi jubah ungu Tan Yun di depan tubuh Huang Fufeng. Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak dada Huang Fufeng, memegang pedangnya di tenggorokan Huang Fufeng, ekspresinya suram dan menakutkan. Takut. Ketakutan yang ekstrim. Dari mata Tan Yun, Huang Fufeng melihat bahwa pihak lain penuh dengan niat membunuh terhadapnya. Jangan bunuh aku. Mata Huang Fufeng ngeri, dan dia gemetar, ayahku adalah penatua penegak hukum di pintu bagian dalam. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergilah. Pikirkan tentang itu, jika kamu datang ke sini untuk pertama kalinya, jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung ayahku dan hidupmu akan berakhir. Selama kamu tidak membunuhku, aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi, tolong. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan dingin, kamu ingat padaku bahwa kamu menggunakan alam kesempurnaan agung dari alam Raja Leluhur untuk memimpin orang agar berurusan denganku dengan lebih banyak intimidasi dan lebih sedikit. Menurut aturan istana, aku benar, bahkan jika kamu membunuhmu, aku tidak bersalah. Tapi, aku masih tidak akan membunuhmu hari ini, jadi aku punya hak untuk memberikan wajah kepada penatua penegak hukum pintu dalam. Tapi, kamu ingat untukku, aku tidak membunuhmu, bukan berarti aku takut padamu, aku hanya ingin berlatih dengan aman di kuil.
Jika kamu datang untuk menggangguku lagi, aku berjanji akan membunuhmu. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Setelah mendengar ini, Huang Fufeng sering mengangguk. Dengar, jelas. Ledakan. Tan Yun menendang Huang Fufeng ke udara. Bawa orang-orangmu pergi. Ya, Huang Fufeng, yang kehilangan kakinya, berbaring di tanah dan mengorbankan Sensu. Segera, dia menepuk tanah dengan tangannya dan terbang ke Sensu. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, dia melepaskan kekuatan Raja Pengzu, menyapu orang-orang yang terluka parah di tanah, dan mengirim mereka ke Sensu. Pada saat ini, ketika Mo Qiguang yang gemetar ingin meraih Sensu, Tan Yun datang di belakangnya dengan niat membunuh, yang lain bisa pergi, kamu harus tinggal. Mo Qiguang berbalik dan menatap Tan Yun dengan gemetar, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ingin melakukan apa-apa, aku hanya ingin hidupmu. Tan Yunin menguji, menurut aturan istana, saya tidak punya keluhan dengan Anda. Pertama kali Anda mempermalukan saya tadi malam dan terluka oleh saya. Pantas saja, hari ini, kamu membawa orang untuk berurusan denganku lagi. Menurut aturan istana, kejahatanmu akan meningkat satu tingkat. Bahkan jika kamu dibunuh olehku, kamu akan tetap mati. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Mendengar ini, Mo Qiguang tiba-tiba berbalik, naik ke udara, dan terbang menuju Sensu. Serahkan padaku. Sosok Tan Yun melintas, muncul di belakang Mo Qiguang di langit, dan menepuk kepalanya dengan telapak tangan. Saudara Huang Fu, selamatkan aku. Mo Qiguang berteriak histeris. Aku tidak bisa menyelamatkanmu, mati. Ledakan. Di bawah telapak tangan Tan Yun, kepala Mo Qiguang meledak seperti semangka, darahnya menodai langit malam, menutupi bintang-bintang. Kekuatan telapak tangan Tan Yun membuat jiwa Raja Leluhur Mo Qiguang dan 8 Raja Leluhur terbang menjadi abu dan musnah. Ambil mayatnya, keluar. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata kepada Huang Fu Feng di Sensu. Huang Fu Feng memelototi Tan Yun, lalu melepaskan Divine Power-nya untuk menggulung mayat tanpa kepala Mo Qiguang, dan dia mengambil mayat itu untuk mengemudikan Sensu, dan menghilang dalam sekejap. Dengan lambaian lengan panjangnya, Tan Yun melangkah ke aula, terus duduk bersila, melepaskan kesadaran spiritualnya, memasuki gulungan itu dan mulai mengingat informasi obat ajaib. 2 jam kemudian, malam semakin dalam. Bidang bintang 4 tak, pintu dalam, aula penegakan hukum. Di aula penegakan hukum, seorang lelaki tua berusia 60-an dan mengenakan jubah penegak hukum memandang Huang Fu Feng yang dibawa ke aula oleh murid-muridnya, dan air mata kesedihan keluar dari matanya. Anakku. Siapa yang menyakitimu? Seperti ini. Orang ini adalah penatua dari penegak hukum pintu dalam, Huang Fu Zong. Huang Fu Feng, yang kehilangan kakinya, tersedak dan berkata, ayah, itu adalah anak yang terluka dalam jubah ungu kuil Tao yang dijanjikan. Mendengar bahwa Huang Fu Zong terkejut terlebih dahulu, dan kemudian berkata, kamu mengatakan bahwa Tan Yun menyakitimu. Bagaimana ini mungkin? Untuk ayahku, aku mendengar bahwa kemarin, orang suci itu membawa kembali seorang pemuda bernama Tan Yun dan memintanya menjadi putra seorang bijak. Tapi dia hanya tingkat ketiga dari alam Raja Leluhur, bagaimana dia bisa menyakitimu? Kamu adalah kesempurnaan agung dari alam Raja Leluhur. Huang Fu Feng mengangguk dan berkata, ayah, meskipun anak itu tidak tahu siapa namanya, dia juga berada di alam 3 kerajaan Raja Leluhur. Tampaknya dia adalah Tan Yun itu. Dan ayah, kamu tidak tahu, kemampuannya untuk melompati tantangan benar-benar menakutkan, dan bocah itu berpikir bahwa dia sangat mungkin untuk mengalahkan murid-murid elit dari ranah Kaisar Leluhur. Setelah mendengar ini, Huang Fu Zong berkata dengan tajam, bagaimanapun, identitasnya selalu kalah dengan murid tukang. Dia benar-benar berani kejam padamu pada anak itu, dan dia tidak akan pernah membiarkannya pergi demi ayahnya. Setelah itu, Huang Fu Zong berkata, Fenger, beritahu ayahmu tentang konflik antara kamu dan Tan Yun. Selama dia melanggar sedikit aturan istana, ada banyak alasan bagi ayah untuk berurusan dengannya dengan jujur. Setelah mendengar ini, Huang Fu Feng berkata, ayah, dia tidak melanggar aturan istana. Oh, aku mengerti untuk ayahku. Huang Fu Zong berkata, serahkan ini pada ayahku. Kalian akan mengambil anakku dan pergi untuk menyembuhkan. Ini adalah tetua penegak hukum. Setelah murid penegak hukum menerima perintah mereka, mereka membawa Huang Fu Feng dan meninggalkan aula. Huang Fu Zong menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, Tan Yun, kamu berani menyakiti Fengerku,
tetua penegak hukum ingin kamu mati. Titik titik titik. 3 hari kemudian, dini hari. 4 hari telah berlalu sejak 7 hari Tan Yun. Dalam 4 hari, Tan Yun telah menghafal nama, penampilan, metode kultivasi, atribut, dan penggunaan puluhan miliar obat ajaib dalam gulungan itu. Pada saat ini, dia menghafal informasi tentang puluhan miliar bahan pemurnian. Tan Yun, apakah kamu di sana? Pada saat ini, suara wanita cantik datang ke telinga Tan Yun dari luar kuil. Tan Yun membuka matanya dan berdiri untuk melihat sekeliling, tetapi melihat seorang gadis muda mengenakan rok hijau dan kerajaan leluhur yang sangat sempurna muncul di luar aula. Kulit gadis itu seperti salju, cukup indah, terutama matanya yang sangat dalam, seolah-olah dia bisa menelan semuanya. Di samping gadis itu, ada juga seorang pria muda yang sangat sempurna di kerajaan leluhur. Nama gadis itu adalah Ji Wushuang, dan namanya seperti murid yang menggelegar dari seluruh domain bintang 4 Su, karena dia adalah orang pertama di antara 3 juta murid batin. Pria muda di samping Ji Wushuang, yang dikenal sebagai Duan Ru, adalah yang terkuat kedua di antara murid-murid dalam dari wilayah bintang 4 ajaib. Junior Tan Yun, saya telah bertemu 2 senior. Tan Yun memegang tinjunya dan membungkuk sedikit, saya tidak tahu 2 senior, apa yang Anda cari? Ji Wushuang tersenyum, cukup mengharukan, sage tertinggi sekarang berada di bintang obat ajaib. Dia meminta saya untuk membawa Anda dan mengenal semua jenis obat ajaib. Tan Yun tidak menunjukkan ekspresinya, tetapi sebenarnya dia waspada di dalam hatinya. Orang tua itu memberi saya semua informasi tentang obat ajaib dari alam leluhur tertinggi. Tidak perlu bagi saya untuk pergi ke bintang obat ajaib, untuk belajar tentang obat ajaib. Aku mengerti, sepasang anjing ini harus membalaskan dendam Huang Fufeng. Alasan mengapa Tan Yun begitu yakin adalah karena dalam 4 hari sejak dia memasuki kuil Tianmen, dia hanya bentrok dengan Huang Fufeng. Karena itu, jika ada orang yang tidak menguntungkannya, tidak ada seorang pun kecuali Huang Fufeng. Informasi pada bahan pemurnian hanya mencakup penampilan, nama, atribut, dan tujuan. Saya dapat mengingatnya dalam 2 hari. Aku ingin melihat apa yang ingin mereka lakukan. Tan Yun memikirkan ini dan berkata, senior yang baik. Ayo, aku akan mengantarmu. Cincin leluhur Ji Wushuang melintas di antara Yuzi, dan perahu ilahi besar muncul dari udara tipis, dan dia dan Duan Ru memimpin. Terima kasih. Setelah Tan Yun terbang ke Shenzhou seringan burung layang-layang. Ji Wushuang terbang keluar dari kuil Tao Wuji di bawah kendali Shenzhou, dan segera terbang menjauh dari Wuji Star dan terbang menuju langit selatan yang luas. Jika Tan Yun mengetahui lokasi bintang Shenyao, dia akan menemukan bahwa Shenzhou adalah kebalikan dari bintang Shenyao. Dengan kata lain, Ji Wushuang tidak sama sekali, dan ingin mengirim Tan Yun ke bintang obat ajaib. 3 jam kemudian, Ji Wushuang mengendarai Shenzhou, turun dari kehampaan dengan kecepatan tinggi, dan menembak jatuh sebuah bintang. Tan Yun melihat sekeliling bintang dan mencibir dalam hatinya, bintang ini sangat tipis sehingga jelas bukan bintang obat ajaib. Sepertinya keduanya ingin melakukan sesuatu padaku di sini. Seperti yang diharapkan. Memanggil. Cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan embusan angin menderu. Tan Yun merasakan hawa dingin dari lehernya, tetapi Ji Wushuang memegang pedang di lehernya. Senior, apa yang akan kamu lakukan? Tan Yunjian mengangkat alisnya. Tanpa menunggu Ji Wushuang berbicara, Duan Ru mencibir berulang kali, saya tidak tahu ketinggian langit, Anda berani menyerang putra kedua dari tetua penegak hukum. Hari ini kamu mati. Jangan salahkan aku dan kakak senior Ji, kamu hanya bisa menyalahkanmu karena menyinggung orang yang seharusnya tidak menyinggung. Tan Yun berpura-pura takut, kalian berdua salah menyampaikan kata-kata sage tertinggi. Menurut aturan istana, ini adalah kejahatan besar. Kejahatan besar. Hahaha. Ji Wushuang tertawa, iya, itu memang kejahatan besar, tapi lalu apa? Ketika Tuhan membunuhmu tanpa menyadarinya, siapa yang tahu bahwa kami yang melakukannya? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak sebaik murid tukang, seberapa berharganya hidupmu? Ketika kamu mati, akan ada orang yang akan berjuang untukmu untuk menemukan seorang pembunuh. Mendengar itu, Tan Yun tampak tenang dan mengerikan. Jika orang yang akrab dengan Tan Yun ada di sini, mereka tahu bahwa Tan Yun akan membunuh seseorang. Tan Yun acuh tak acuh, nada suaranya mengandung arti mendominasi. Jangan bicara tentangmu, bahkan jika 3 juta murid dalam domain bintang 4 Su, mereka tidak bisa membunuhku bersama, hanya mengandalkan kalian berdua semut.
Petik 2. Jangan malu, matilah. Pedang suci Ji Wushuang yang diletakkan di leher Tan Yun tiba-tiba menebas, mencoba memotong leher Tan Yun. Om, Void gemetar, adegan yang mengejutkan Ji Wushuang terjadi tak tertandingi, tapi itu adalah kecepatan Tan Yun di mana dia bergerak ke samping untuk menghindar begitu cepat sehingga dia sebenarnya 2 kali lebih cepat dari dia bisa mengayunkan pedangnya. Pada jarak sedekat itu, bahkan seorang murid elit dari lapisan keempat alam kaisar leluhur tidak dapat lepas dari pedangku, tetapi kamu sangat cepat. Tidak hanya Ji Wushuang yang terkejut, tetapi juga Duan Ru di sampingnya. Tan Yun tidak tahu nama Ji Wushuang, tapi Duan Ru tahu itu. Dia tahu bahwa Ji Wushuang telah menjadi murid pertama dari sekte dalam bidang bintang 4 kekuatan karena pedangnya yang cepat, dan dia tidak takut pada murid elit 4 tingkat biasa dari alam kaisar leluhur. Tapi sekarang, pada jarak sedekat itu, kamu masih bisa memotong udara dengan satu pedang. Tingkat keterkejutan Duan Ru bisa dibayangkan. Ketika tetua penegak hukum memintanya dan Ji Wushuang untuk membunuh Tan Yun sebelumnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia masih merasa bahwa dia bisa menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam, tetapi sekarang dia ngeri. Benar-benar ngeri. Ah, kenapa kamu begitu cepat? Sebuah seruan membuyarkan pikiran Duan Ru, tetapi ketika dia melihat, Tan Yun tiba-tiba muncul di belakang Ji Wushuang, dan menamparkan punggung Ji Wushuang dengan telapak tangan. Ji Wushuang segera mengorbankan satu set baju besi raja leluhur berkualitas tinggi untuk melindungi tubuhnya. Ledakan. Setelah Tan Yun mengenai baju besi dengan telapak tangannya yang penuh, dia merasakan sakit yang tajam dari tangan kanannya, sementara Ji Wushuang terlempar sejauh puluhan ribu kaki sebelum dia berdiri diam karena terkejut. Tan Yun tahu bahwa satu pukulan dengan kekuatan penuhnya sudah cukup untuk menghancurkan senjata leluhur terbaik. Pada saat ini, baju besi wanita itu tidak rusak. Dengan kata lain, pelindung tubuh wanita itu setidaknya adalah senjata raja leluhur tingkat rendah. Saudara muda Duan, kami bukan lawannya hanya dengan kecepatan. Ji Wushuang berkata dengan takjub, kemampuannya untuk melompati tantangan terlalu menakutkan, ayo lari. Saat berbicara, Ji Wushuang sudah meraih Sensu. Oke, Duan Ru menjawab, melayang ke udara dan terbang menuju Sensu. Melarikan diri. Jangan ganggu kalian berdua untuk hidup hari ini. Dengan senyum menyeringai di wajahnya, Tan Yun naik ke langit, mengejar Duan Ru. Tidak, ketika Duan Ru hanya berjarak 100 kaki dari Sensu, dia berteriak ngeri, tetapi Tan Yun yang mengejarnya, memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan menggenggam pergelangan kaki kanan Duan Ru dengan kuat. Retakan. 5 jari tangan kanan Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan tenaga, dan tulang pergelangan kaki kanan Duan Ru hancur. Ji Wushuang tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Duan Ru, dan dia tahu lebih banyak lagi bahwa jika dia tinggal lagi, dia tidak akan lolos dari kematian. Saudara muda Duan, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Setelah Ji Wushuang meninggalkan hukuman, dia mengemudikan Senzu ke selatan dengan kecepatan tinggi. Melihat Senzu yang menghilang di ujung langit dalam sekejap mata, Duan Ru memohon dengan matanya, kakak senior Ji, jangan pergi, tolong. Namun, Ji Wushuang mengabaikan Duan Ru dan menghilang tanpa jejak. Melihat Ji Wushuang melarikan diri, Duan Ru tidak berusaha melarikan diri. Dia tahu bahwa menghadapi Tan Yun, semua perlawanan adalah sia-sia. Dia berlutut dalam kehampaan dalam ketakutan, memohon, Tan Yun, aku tahu aku salah, jangan bunuh aku. Aku adalah murid langsung dari sekte dalam Tetua Agung. Jika kamu membunuhku, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, persetan dengan ibumu. Saya baru saja datang ke kuil Tianmen selama beberapa hari, dan Anda telah berulang kali meminta masalah oleh Anda badut. Kalian semua diganggu Lao Su, bagaimana Lao Su bisa menyelamatkan kalian? Nama keluarga Duan, aku memberitahumu, bahkan jika tuanmu adalah tetua sekte dalam dari domain bintang 4 Su, kamu akan mati. Tidak hanya kamu yang akan mati, bahkan jika aku mengejar akhir dunia, aku akan membunuh Jalang bermarga Ji. Setelah itu, Tan Yun mengambil foto Duan Ru Tianlinggai dengan telapak tangan kanannya. Tan Yun, aku memberitahumu, jika kamu membunuhku, kamu mati. Ledakan. Raungan Duan Ru tiba-tiba berhenti, kepalanya pecah berkeping-keping, jiwa dan janinnya hancur, dan tubuh tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Sementara Tan Yun memberi isyarat, cincin leluhur pada mayat tanpa kepala Duan Ru diambil ke tangannya.
Setelah menyingkirkan cincin leluhur, rambut Tan Yun berkibar, melepaskan kesadaran spiritualnya, dan dengan cepat menjulur ke arah kekosongan di depan. Sambil bernapas, Tan Yun mengunci dengan akal ilahinya, Jiu Shuang yang mengemudikan Senzu sejauh 3 juta mil untuk melarikan diri demi nyawanya. Langkah Dewa Hongmeng. Gelombang kekuatan suci menyembur keluar dari tubuh Tan Yun. Kekuatan ilahi berputar di sekitar tubuhnya, dan kemudian menggunakan langkah luar biasa, kecepatan Tan Yun telah meningkat hingga ekstrim, dan dia mengejar Jiu Shuang. Dari langit berbintang yang luas, Tan Yun melewati puluhan ribu sen setiap kali dia berkedip, dan kecepatannya secepat murid elit dari lapisan ketujuh dari alam kaisar leluhur. Dan Senzu Jiu Shuang hanyalah senjata kaisar leluhur tingkat menengah, dan kecepatan terbangnya sebanding dengan murid elit tingkat ke-6 dari ranah kaisar leluhur. Karena itu, kecepatan Senzu tidak secepat Tan Yun. Setelah Jiu Shuang mengetahui bahwa Tan Yun sangat cepat, dia tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum Tan Yun menyusul. Dia sangat ketakutan sehingga Huarong menjadi pucat, wajahnya pucat. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kengerian di wajahnya menghilang. Dengan kecepatan yang saya kendalikan di Senzu, ketika Tan Yun mengejar saya telah mencapai area gerbang bagian dalam wilayah bintang 4 ajaib. Pada saat itu, selama aku melarikan diri ke aula penegakan hukum, para tetua penegak hukum pasti tidak akan memberi Tan Yun kesempatan untuk berbicara, dan akan membunuh Tan Yunge. Akibatnya, tidak ada yang tahu, aku berpura-pura terlalu bijak. Memikirkan hal ini, kulit pucat Jiu Shuang berangsur-angsur kembali ke kemerahan, dan di wajahnya yang bisa dihancurkan oleh bom, ada senyum yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dalam sekejap, 1,5 jam berlalu. Tan Yun telah muncul 100.000 sen di belakang Jiu Shuang. Melalui akal sehatnya, Tan Yun menemukan bahwa ada 3 juta bintang di kehampaan di bawah Jiu Shuang, dikelilingi oleh tanah terapung. Di tengah tanah terapung ini, sebuah monumen 6 karakter besar bertuliskan kata-kata, gerbang dalam dari 4 mantra Starfield, berdiri di ketinggian puluhan juta kaki. Sepertinya dia ingin melarikan diri ke pintu dalam. Mata Tan Yun menatap dingin, bahkan jika dia melarikan diri ke pintu dalam, aku masih membunuhnya. Sesaat kemudian, suara menyenangkan yang mengandung kepanikan bergema di seluruh area pintu bagian dalam, kemarilah. Tan Yun, anak laki-laki dari kuil Tao yang dijanjikan, ingin membunuhku. Di dunia leluhur tertinggi, yang disebut anak laki-laki memiliki 2 arti. Satu adalah anak, dan yang lainnya adalah rombongan oleh yang kuat. Meskipun rombongan ini disebut anak laki-laki, itu bukan anak-anak. Begitu pernyataan ini keluar, dapat dikatakan bahwa itu menimbulkan gelombang dengan satu batu. Seorang murid sekte dalam, mengikuti reputasinya, ketika dia menemukan bahwa orang yang meminta bantuan adalah Jiu Shuang, pembangkit tenaga listrik nomor 1 di bidang bintang 4 kekuatan, semua orang terkejut. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa Tan Yun, yang akan mengejar Jiu Shuang, hanyalah triple layar dari alam Raja Leluhur, mereka segera meledak. Bagaimana situasinya? Kakak senior Ji adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di pintu bagian dalam 4 mantra kita, bagaimana dia bisa dikejar oleh seorang anak laki-laki bernama Tan Yun? Ya, Tan Yun hanyalah seekor semut di alam Raja Leluhur. Dikatakan bahwa tantangan lompatan kakak senior Ji kita cukup kuat untuk menandingi murid-murid elit dari alam Raja Leluhur. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi lawan Tan Yun? Petik 2. Ketika murid sekte dalam membuat suara keras, salah satu murid laki-laki membalik tangan kanannya, dan catatan transmisi suara muncul di tangannya, dan dia tidak tahu apa yang dia katakan pada catatan itu. Pada saat yang sama, pada sebuah bintang di area gerbang dalam, seorang pemuda berjubah perak yang duduk bersila di istana mendengar suara di kepalanya, "Saudara Miyu, ada sesuatu yang tidak baik." Seorang pemuda bernama Tan Yun mengejar Ji Sister. Sekarang Tan Yun dan kakak senior Ji akan segera tiba di area gerbang dalam. Mendengar ini, Miyu tiba-tiba berteriak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Rumput, bahkan wanita yang aku suka Miyu berani kejar, Tan Yun, tidak peduli apa identitasmu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu suara itu jatuh, Miyu memancarkan aura kesempurnaan besar di kerajaan leluhur, dan terbang keluar dari istana dengan kecepatan ekstrim, melihat ke bawah ke kekosongan di bawah. Jiu Shuang, yang melarikan diri menuju area gerbang dalam, berteriak, "Wu Shuang, jangan takut, ada aku. Lari ke saya." Mendengar ini,
Ji Wushuang melihat ke langit dan menemukan bahwa Miyu terbang ke arahnya, kepanikannya menghilang. Seolah menemukan tulang punggung. Dia tahu bahwa meskipun Miyu tidak sekuat dirinya, identitas dan latar belakangnya menakutkan. Sepertinya jika saya tidak punya waktu untuk melarikan diri ke aula penegakan hukum, saya akan dikejar oleh Tan Yun. Di pintu dalam, dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan saya sekarang. Memikirkan hal ini, Ji Wushuang mengemudikan Senzu dan melarikan diri ke arah Miyu, sambil mentransmisikan suaranya, "Miyu, aku berjanji padamu sekarang, selama kamu bisa melindungiku hari ini, aku akan menjadi teman Taomu." Mendengar itu, Miyu sangat bersemangat, "Loh, dia sudah lama mendambakan kecantikan Ji Wushuang, dan dia belum juga berhasil. Tan Yun, dengarkan aku." Miyu berteriak dengan marah, "Wushuang adalah wanita Miyuku. Kamu segera berhenti mengejar dan membunuh, lalu berlutut dan meminta maaf. Aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu." Tan Yun menutup telinga, masih mengejar Ji Wushuang. Ketika Tan Yun hendak mengejar Ji Wushuang Senzu, Miyu terbang selangkah lebih maju dan mendarat di Senzu, berkata, "Jangan takut pada Wushuang, ada aku, tidak ada seorang pun di pintu dalam yang berani bergerak, kamu rambut." Wow, sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan Senzu, menghalangi jalan Senzu. "Lain-lain, apakah kamu tuli?" Miyu berteriak, "Berlututlah padaku dan minta maaf kepada Wushuang, jika tidak, aku akan membunuhmu." "Apakah kamu?" Tan Yun berbisik, "Saya memperingatkan Anda, minggir untuk Laozi, tidak ada hubungannya dengan Anda di sini." Begitu Tan Yun mengatakan ini, itu seperti bom yang dijatuhkan ke kerumunan yang menonton, menyebabkan kegemparan, ya Tuhan. Apakah otak Tan Yun ini kebanjiran? Bahkan kakak senior Mi berani memarahinya. Menurut pendapat saya, otak Tan Yun ditendang oleh keledai. Dia pasti tidak akan bisa makan kali ini. Kakak perempuan senior Mi, tetapi yang terkuat pertama di antara murid elit lapangan bintang 4 kekuatan kami, dia benar-benar berani bahkan kakak senior. Mi Oven, dia hidup dengan tidak sabar. Hanya, petik 2 titik 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 petik 2. Ketika semua orang berdiskusi, wajah Miyu memerah, dan dia berteriak, "Diam, semuanya." Segera, ratusan ribu murid batin yang menonton menjadi diam. Meskipun semua orang tidak berbicara, ekspresi di mata mereka menunjukkan pertunjukan yang bagus. Di mata semua orang, Tan Yun pasti akan gagal untuk mengakhiri. Namun, hasil faktanya jauh di luar dugaan semua orang. Di hadapan semua orang, Tan Yun tidak menunggu Miyu berbicara, tapi Tan Yun berbicara lebih dulu. "Aku hanya akan mengatakannya sekali untuk Miyu, kamu bisa mendengar dengan jelas. Aku, Tan Yun, tidak ingin keluar dari barisan, dan aku tidak punya niat untuk menentangmu. Wanita ini melanggar aturan istana jika dia ingin membunuhku. Sudah sewajarnya aku membunuhnya." Petik 2. Menurut aturan istana, tidak ada yang diizinkan ikut campur, jika tidak, mereka akan bersalah atas konspirasi. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, dia dipotong oleh Miyu dengan dingin. "Kamu bahkan bukan murid tukang, apa yang kamu lakukan di sini?" "Tan Yun, aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak mati, kamu akan menanggung risikomu sendiri." Mendengar itu, Tan Yun tiba-tiba tertawa marah. "Hahaha, bagus sekali. Nama keluarga saya adalah Mi, saya juga menghitung sampai 3. Jika Anda tidak pergi, saya akan membunuh Anda sesuai dengan aturan istana." Mendengarkan kata-kata Tan Yun, ratusan ribu murid batiniah yang menyaksikan berspekulasi bahwa Tan Yun tidak berani benar-benar melakukan apapun pada Miyu. 1. Ketika semua orang diam-diam berpikir, Tan Yun berbicara dengan dingin. "Aku tidak akan melepaskannya, aku tidak percaya kamu adalah koreografer yang bahkan bukan tukang, berani melakukannya padaku." Miyu mengutuk. Alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena dia sering melanggar aturan istana untuk menggertak pria dan wanita, dan murid-murid dalam berani marah karena alasan saudara perempuannya adalah murid teratas dari murid elit 4 sihir. Wilayah Bintang. Selain itu, para tetua penegak hukum menutup mata terhadap tindakan Miyu di Neimen. Bukan karena sesepuh penegak hukum takut pada Miyu, tetapi karena saudara perempuan Miyu adalah muridnya yang paling bangga. 2. Dihadapkan dengan hinaan, Tan Yun menutup telinga terhadap kata-katanya sendiri. Miyu masih mengutuk Tan Yun lagi, dia baru saja menyimpulkan bahwa Tan Yun tidak berani melakukan apapun pada dirinya sendiri. Jika Miyu tahu bahwa Tan Yun pernah mengalaminya di alam semesta tingkat rendah,
dia tidak akan terlihat seperti ini. Di ranah leluhur tertinggi, dia membunuh lebih dari 10.000 orang, tetapi dibandingkan dengan Tan Yun yang menentukan, dia hanya setetes di ember. Pada saat yang sama, di langit yang jauh, Xin Bingxuan, mengenakan rok ungu, melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi semua yang terjadi di area gerbang dalam. Miao Qingqing di sebelah Xin Bingxuan berpikir sambil berpikir, Saudari 9, Anda kira Tan Yun ini menghitung sampai 3. Jika Miu tidak menyerah, apakah dia akan benar-benar melakukannya? Baru saja, kedua gadis itu kebetulan melewati area gerbang dalam, tetapi mereka menemukan konfrontasi antara Tan Yun dan Miu. Adapun mengapa Tan Yun akan pergi dari kuil Tao Wuji ke gerbang dalam dan bertentangan dengan Miu, kedua putrinya tidak tahu. Mendengar ini, Xin Bingxuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan jujur, seharusnya tidak. Bagaimanapun, Tan Yun hanya tingkat ketiga dari kerajaan leluhur, dan Miu adalah raja leluhur yang sangat sempurna. Yah, kurasa begitu. Miao Qingqing bergema. Kedua gadis itu belum pernah melihat Tan Yun bergerak sampai sekarang. Menurut mereka, Tan Yun takut pada Miu dan tidak berani benar-benar melakukannya. Tapi adegan berikutnya, mata indah kedua orang itu mengungkapkan keterkejutan yang dalam. 3. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan, suara itu jatuh, dan dia melakukan langkah suci Hongmeng, seperti hantu yang bergegas ke Shenzhou dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya terbalik di langit, kaki kanannya seperti tongkat, dan mengenai kaki Miu, bahu kanan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Miu tidak bisa mengelak. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, Miu menjerit, bahu kanannya meledak, dan lengannya yang patah menyemburkan darah dari tubuh. Ledakan. Kekuatan kaki Tan Yun mengalir ke tubuh Miu, dan dia meratap seperti babi, dan berlutut di Shenzhou dengan lututnya. Kamu sendiri yang mencari kematian, tidak heran aku. Tan Yun berayun di udara, jari-jari kakinya melangkah ke arah alis Miu. Jangan bunuh. Sebelum Miu bisa mengucapkan kata, aku, seluruh kepalanya meledak di bawah kaki Tan Yun, dan mayat tanpa kepala itu jatuh di Shenzhou dengan darah yang keluar. Ketika Tan Yun membunuh Miu, dia tidak ragu-ragu. Adegan tegas seperti itu menyebabkan ratusan ribu murid batin yang menyaksikan muncul di lautan badai. Ya Tuhan, Tan Yun benar-benar membunuh kakak senior. Iya, kenapa dia begitu berani? Dia bahkan berani membunuh kakak senior Mi. Petik 2. Petik 2. Ketika murid-murid dalam dari 4 wilayah bintang ajaib terkejut, Xin Bingxuan dan Miao Qingqing juga terkejut di kehampaan yang jauh. Putri kedua terkejut karena keberanian Tan Yun membunuh Miu ketika dia mengatakan untuk membunuh. Apa yang membuat kedua gadis itu semakin luar biasa adalah mereka mendengar bahwa Miu memiliki kemampuan untuk melompati 3 murid elit kerajaan leluhur, tetapi menghadapi 3 murid elit kerajaan leluhur, mereka lemah dan tidak melawan sama sekali. Saudari 9, kamu membawa Tan Yun ke istana ilahi. Apa asal-usulnya? Mengapa kemampuannya untuk melompat dan menantang begitu melawan langit? Miao Qingqing bertanya. Kakak senior 8, aku tidak tahu apa identitas Tan Yun dan mengapa kemampuan lompatannya begitu kuat. Xin Bingxuan tidak memberi tahu Miao Qingqing bahwa Tan Yun adalah dewa kuno yang abadi. Pada saat yang sama, dia tidak berbohong. Dalam kognisinya, bahkan jika dewa kuno abadi, kemampuan untuk melompati tantangan, hanya ada sedikit orang yang sekuat Tan Yun. Pada saat ini, Miao Qingqing tampaknya telah menemukan sesuatu, dan berkata, Saudari 9, Tan Yun ini akan sial. Huang Fuzong terbang ke arahnya. Huang Fuzong ini bukan orang baik. Saya takut dia akan menyerang Tan Yun. Tan Yun melompat dan menantang kekuatan untuk menjadi begitu kuat. Saya tidak ingin bibit yang baik mati di tangan Huang Fuzong. Mari kita ambil lihat. Setelah mendengar ini, Xin Bingxuan berkata, oke, tapi jangan muncul dulu, saya ingin melihat bagaimana Tan Yun menanganinya. Segera, kedua wanita itu menggunakan teknik tembus pandang, menghilang dari udara tipis, dan menuju ke area gerbang dalam. Pada saat yang sama, suara kemarahan yang tak terbendung terdengar di area pintu bagian dalam. Tan Yun yang berani, kamu berani membunuh orang yang tidak bersalah di pintu bagian dalam area bintang 4-ku. Penatua penegak hukum memerintahkan kamu untuk segera tinggal di sana. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, dan berpikir dalam hati, Huang Fufeng adalah putra Huang Fuzong, Duan Ru dan Ji Wushuang ingin membunuhku untuk menunjukkan Huang Fufeng. Begitu, sangat mungkin mereka berdua diinstruksikan oleh Huang Fuzong. Dengan benda tua ini mendukung mereka,
Keduanya berani melakukan sesuatu padaku. Pada titik ini, Tan Yun membelakangi Huang Fuzong yang terbang. Cahaya merah samar melintas di matanya, menatap Ji Wushuang di Shenzhou, dan menggunakan mata ilahi Hongmeng, dia berteriak, bicaralah dengan keras, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku?